Peradaban Islam di bawah Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nama lengkap Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abi Al-As bin Umayyah bin Abdus Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Quraisy Al-Umawi Al-Makki Al-Madani Abu Amr. 7 nasabnya dari keturunan Umayyah, salah satu pembesar dari Quraisy. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dikenal sebagai sosok yang kaya dan sangat dermawan. Sebelum menjadi khalifah, dia telah mengorbankan harta benda dan tenaganya untuk mendukung perjuangan Islam. Sebelum kematiannya, Umar bin Khattab memilih penggantinya atas desakan dari para sahabat. Ia mengusulkan 6 calon untuk dijadikan sebagai pengganti dirinya. 3 di antaranya mengundurkan diri, sedang yang tersisa adalah Ali, Utsman, dan Abdurrahman. Mereka diajukan pertanyaan yang sama saat akan dipilih. Kemudian, setelah diajukan pertanyaan dan dijawab, maka terpilihlah Utsman yang menjadi khalifah dan menggantikan Umar bin Khattab. Namun, proses pemilihan ini tidak berjalan dengan mulus. Ada perselisihan pendapat di antara para sahabat tentang siapa yang harus menjadi khalifah berikutnya. Setelah berbagai diskusi dan musyawarah, akhirnya para sahabat sepakat untuk memilih Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga Islam. Kepemimpinan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dalam peradaban Islam adalah salah satu yang paling menonjol dalam sejarah Islam. Utsman memerintah sebagai khalifah dari tahun 664 Masehi hingga 656 Masehi. Di bawah kepemimpinannya, peradaban Islam berkembang sangat pesat dalam banyak bidang, termasuk bidang ekonomi, sosial, dan juga budaya. Ada beberapa hal yang dilakukan Utsman yang menjadi prestasinya pada saat ia menjadi khalifah. Di antaranya yaitu pengembangan wilayah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memperluas wilayah kekhalifahan dengan menaklukkan Khorasan, Armenia, dan Azerbaijan. Ekspansi ini membuka pintu bagi penyebaran Islam ke wilayah yang lebih luas. 2. Pembangunan infrastruktur. Utsman bin Affan melakukan proyek-proyek pembangunan besar-besaran, termasuk pembangunan jalan, masjid, dan pusat-pusat perdagangan. Ini membantu memperkuat struktur kekhalifahan dan meningkatkan kesejahteraan bagi umat Islam. Ketiga, kompilasi Al-Quran. Salah satu kontribusi terbesar adalah mengumpulkan dan menstandarkan teks Al-Quran. Ini dilakukan untuk menghindari perbedaan dalam bacaan dan penafsiran Al-Quran di seluruh kekhalifahan. Yang keempat, perekonomian yang berkembang. Di bawah kepemimpinannya, perdagangan dan perekonomian Islam berkembang sangat pesat. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mendorong perdagangan dengan negara-negara lain, memperluas jaringan perdagangan Muslim. 5. Peningkatan sistem administrasi. Utsman memperbaiki sistem administrasi kekhalifahan dengan menetapkan gubernur-gubernur untuk memimpin wilayah-wilayah tertentu. Ini membantu meningkatkan efisiensi administratif dan pengelolaan wilayah. 6. Pembangunan Angkatan Laut Islam. Pembangunan Angkatan Laut Islam bermula dari adanya rencana Khalifah Utsman untuk mengirim pasukan ke Afrika, Mesir, Ciprus, dan Konstantinopel. Untuk sampai ke daerah tersebut harus melalui lautan. Oleh karena itu, atas dasar usul gubernur di daerah, Utsman pun menyetujui pembentukan armada laut yang dilengkapi dengan personil dan sarana yang memadai. Meskipun prestasi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dalam memperluas dan memperkuat peradaban Islam sangat dihargai,
Masa pemerintahannya juga dipenuhi dengan kontroversi, terutama terkait dengan kebijakan politik dan ekonominya yang terkadang kontroversial. Ini termasuk pengangkatan kerabatnya dalam posisi penting dan tindakan-tindakan yang dianggap otoriter oleh sebagian kalangan. Salah satu konflik terbesar yang terjadi selama masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah pemberontakan fitnah yang dipicu oleh perselisihan terhadap pembagian sumber daya dan kekuasaan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memerintah selama 2 periode. Namun, terjadi perpecahan dan pembentukan karena posisi strategis dalam pemerintahannya. Lalu diberikan kepada keluarganya oleh Bani Umayyah. Utsman dikepung oleh beberapa pasukan, namun Utsman ini menolak untuk berperang. Kemudian pada tahun 656 Masehi, Utsman meninggal karena kepalanya dipukul oleh seorang pemberontak bernama Al-Ghafiqi. Kehilangan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu merupakan pukulan besar bagi umat Islam, dan kematian beliau menandai akhir dari masa kekhalifahan yang dikenal sebagai kekhalifahan Rasyidin. Meskipun masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ditandai dengan konflik dan juga ketegangan, ia tetap dihormati sebagai salah satu khalifah yang paling berdasa dalam memperluas wilayah Islam dan menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam. Akan tetapi, secara keseluruhan, panjangnya masa kepemimpinannya menjadi tonggak penting dalam sejarah peradaban Islam.